Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang bakat spiritual. Bakat spiritual ini bukan tentang klinik mistis ataupun bisa melihat hantu, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengembangkan diri, potensi diri, atau kita bisa mengembangkan bakat yang Tuhan anugerahkan ke diri kita. Terkadang manusia itu ada yang dikasih materi sama Tuhan, tapi ada juga yang dikasihnya ilmu, pengetahuan, hidayah. Sama seperti saya ini mungkin nggak seberuntung orang lain yang udah kaya raya, punya mobil, punya gedung dan sebagainya, tapi Tuhan itu ngasihnya hidayah dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk diri saya, tapi juga berguna untuk orang lain. Karena apa? Karena ilmu itu nggak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ilmu itu untuk berguna sampai kapanpun. Ini bedanya. Kalau barang-barang ataupun ya berpatokan pada benda mati, mungkin sekarang trending ataupun sekarang itu dicari orang, besok udah nggak laku. Ataupun sekarang harganya mahal, besok udah nggak ada harganya. Tapi ilmu itu akan berguna sepanjang masa. Nggak ada ilmu expirednya, nggak ada ilmu yang sekarang bisa dipakai besok udah nggak. Namanya ilmu itu tetap bisa dipakai kapan aja. Dan ada satu yang bikin saya ibaratnya prihatin, karena banyak sekali kasus yang di Indonesia ini bikin geleng-geleng kepala, di luar akal sehat kita. Bagaimana bisa ada orang bikin grup untuk hubungan sedarah, dan itu udah benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia itu moralnya udah bobrok sekali. Makanya anak-anak jangan sering upload di media sosial. Karena apa? Karena di luaran sana itu banyak orang yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa yang memang mengincar anak-anak di bawah umur. Dan ini sebagai orang tua kita yang perlu waspada. Dan juga lagi nggak hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Bayangkan aja ketika dia itu kasih ke pondok pesantren, kalau enggak gurunya ya seniornya. Dan ini satu yang kalau kalian tahu bikin Tuhan itu murka. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur itu jiwanya masih murni, jiwanya masih suci. Dan ketika dia mengalami yang namanya pelecehan seksual, apalagi pada anak-anak laki-laki, ini kita mengingatkan kembali ke zamannya si Nabi Lut. Kenapa? Karena yang kategori malaikat ini adalah orang-orang yang jiwanya masih suci, jiwanya masih murni, dan anak-anak ini masih tergolong malaikat. Kenapa? Karena anak-anak ini yang masuk pondok pesantren adalah anak-anak yang taat, apalagi anak-anak di bawah umur. Jadi kalau dia jadi korban perkosaan, apalagi sodomi, itu benar-benar udah kalian lepas dari yang namanya agama. Udah kayak kalian tuh udah gak kenal Tuhan. Terus apa gunanya bikin pondok pesantren? Dan yang lebih miris lagi, malah pihak dari pondok pesantren itu nggak peduli, seakan-akan malah membiarkan itu terjadi. Ini yang miris, yang harusnya jadi tempat paling aman untuk anak menimba ilmu agama, malah jadi tempat paling menakutkan bagi anak-anak belajar ilmu agama.
Selamat sore dan sampai jumpa.